Pemirsa, Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyiapkan 15 BUMN dan anak usaha BUMN untuk listing di Bursa Efek Indonesia. Kita akan membahas strategi bisnis BUMN bersama staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga. Apa kabar Bang Arya? Baik, selamat sehat-sehat semua, selamat pagi. Baik, terima kasih sudah bersama kami Bang Arya. Ini kalau kita bicara soal rencana 15 BUMN dan anak usaha BUMN untuk listing, biasanya orang listing itu kan pasti dengan alasan-alasan tertentu gitu. Dan saya kira 15 rencana perusahaan ini akan masuk ke bursa juga itu dengan alasan-alasan yang tidak selalu sama begitu. Nah, ini apa saja sebetulnya yang jadi pertimbangannya Bang Arya? Saya mungkin agak luruskan dikit, sekitar 13 sampai 14. Oh, 13 sampai 14, oke. 14, ya. Jadi itu pun bertahap selama 3 tahun. Jadi bukan langsung setahun ini ya. Selama 3 tahun ditargetkan ada 14 yang akan di-IPO-kan. Dan itu memang kita lihat dari satu sisi dari kekuatan fundamental perusahaannya. Kemudian prospek industrinya ke depan, artinya sustain gitu ya. Yang keempat ya memang marketnya bagus gitu. Marketnya bagus. Jadi itu yang akan kriteria yang utama yang kita lihat memang layak untuk di IPO-kan. Dan ini kalau kita lihat memang banyak BUMN ini, baik anak perusahaannya maupun perusahaan BUMN sendiri yang akan sangat cocok untuk di IPO-kan gitu. Itu kemudian adalah kita kan tahu bahwa ini juga langkah kita untuk mendapatkan dana segar dari market ya, dari pasar dengan biaya biaya yang sangat murah juga gitu ya. Karena kita kan mau ekspansi juga dengan langkah ini kan modal yang didapatkan itu akan diekspansikan untuk pengembangan perusahaan. Itu jadi yang langkah kita lah gitu ya. Kenapa kita lihat bahwa kita perlu di IPO-kan perusahaan-perusahaan ini, gitu Mas. Oke, untuk tahun ini saja paling tidak ada berapa yang sudah potensial untuk masuk, Bang? Potensial bisa 4. Potensial ya, kita masih lihat kondisi, tapi 4 potensial. Sambil melihat market yang ada, apakah memang kalau marketnya udah mulai bagus ya, artinya memang mulai pick up lagi kita seluruhnya, maka saya rasa bisa sampai 4 untuk tahun ini di IPO-kan gitu. Oke, boleh di-share mungkin bersama kita Bang, ini yang 4 yang sudah potensial untuk masuk di tahun ini? Kemarin kan sudah disebutkan juga oleh Pak Wamen kita ya, Pak Pahala. Pak Pahala sudah bicara bahwa ada, misalnya yang pertama itu adalah kita kan mau holdingkan dulu geothermal kita, perusahaan geothermal kita. Jadi seperti ada PGE punya Pertamina, kemudian ada punyanya PLN, kemudian ada punya Kementerian Keuangan, Geodipa. Itu kalau mau kita gabungkan semua, ketika digabungkan di holding, itu akan menjadi perusahaan geothermal terbesar di dunia. Setelah kita holdingkan, baru kita IPO-kan. Itu salah satu contoh. Dengan target mungkin kita akan dapatkan sekitar $1 miliar dari pasarnya nanti. Jadi kira-kira 14, sekian triliun yang kita harapkan kita dapatkan dari market nantinya gitu. Oke, itu dari sektor energi itu ya? Itu contoh satu contoh. Iya, dari energi. Kalau kemudian juga salah, ada yang ada juga dari telekomunikasi. Dari telekomunikasi juga ada yang kita kan tahu ada perusahaan kita yang orang udah tahu semua ya bahwa ini udah di market juga tetap mengerti, udah paham ketika ada salah satu perusahaan kita membeli semua tower-towernya Telkomsel dan sebagainya. Ketika dia mulai solidkan itu, konsolidasikan semua tower-tower tersebut, dia menjadi perusahaan nomor 2 atau nomor 3 terbesar perusahaan tower terbesar di Indonesia, sehingga ini akan jadi salah satu juga perusahaan yang akan kita IPO-kan. Gitu loh. Baik. Kemudian ada juga dari bisnis, walaupun dia di bidang energi, tapi dia bisnisnya transportasi logistik. Itu juga akan kita lagi dihitung untuk di IPO-kan gitu. Kemudian dari sisi kesehatan, karena kita lihat peluang untuk maju ini, untuk ke depan ini kan kita tahu bahwa industri kesehatan akan makin menarik gitu. Itu juga akan mungkin kita bisa IPO-kan. Oke, itu yang rencananya di tahun ini ya? Iya, tahun ini. Nah, ini kan biasanya untuk mendapatkan dana segar ini
pilihan-pilihannya banyak. Apakah memang tadi yang disebutkan Iya. Bang Arya tadi bahwa masuk IPO itu untuk mendapatkan dana segar dengan murah, makanya di IPO. Sebetulnya kan Iya. ada funding itu banyak sekali, misalkan dengan Betul. apa namanya Betul. pinjaman dan segala macam. Iya. Ya itu ya ini kan jelas ya kalau IPO kan untuk bisnis itu ya memang mencari dana segar yang paling murah kan, kita nggak ada bunga sama sekali di sana. Jadi nggak perlu ada pinjaman, nggak perlu kita bayar bunga, nggak perlu bayar apa namanya utang pokoknya nggak ada kan gitu. Ya. Tapi kita share saham kita gitu. Tapi kan dengan cara seperti itu dana segar itu akan membantu kita untuk investasi pengembangan bisnis yang kita miliki kan gitu. Oke. Sampai berapa persen Bang saham yang akan dijual ke publik dari masing-masing? Nah ini kita belum, BUMN dan anak masih dihitung BUMN. lah, masih dihitung. Oke. Masih itu, tapi ya pasti nggak mungkin mayoritas kan, pasti tetap dimiliki oleh BUMN. Ya. Jadi nggak mungkin mayoritas, jadi tetap akan dimiliki oleh perusahaan BUMN sendiri gitu. Oke. Bang Arya. Jadi merah putih akan saham merah putih ada. Gitu. Ya, Bang Arya, ini dana segar yang akan diperoleh nanti rencananya itu akan lebih banyak digunakan untuk apa? Apakah untuk pengembangan kah, atau untuk biaya operasional kah, atau mungkin restrukturisasi utang dan segala macam? Ini kalau perusahaan yang mau di IPO kan ini nggak ada yang punya utang signifikan. Oke. Jadi bukan untuk bayar utang atau restrukturisasi. Oke. Ini kepada investasi. Jadi betul-betul Jadi kan untuk gini, rencana ke kita depan, kan- pengembangan ke depan ya? Iya. Kan kita misalnya gini, kita kan tahu bahwa ini contoh misalnya yang geothermal tadi gitu ya. Ya. Kita kan tahu bahwa Pak Jokowi itu sudah meminta kita fokus kepada energi terbarukan. Geothermal ini kan salah satu energi terbarukan Ya. yang punya potensi besar, dan Indonesia adalah termasuk yang punya potensi geothermal terbesar di dunia juga salah satunya. Jadi dan ini kan kita butuh investasi untuk kembali ini ya, membangun lagi PLT-nya, tenaga listriknya untuk itu gitu. Jadi kita mau bangun lagi dan kita mau kembangkan lagi, apalagi setelah kemarin Undang-Undang Ciptaker itu memberikan ruang kepada geothermal ini untuk bisa lebih cepat ke pembangunan. Nah, Baik. kalau kita nunggu lagi dari mana dananya kan susah nih. Sementara potensi besar. Maka yang paling bisa untuk investasi ya kita lakukanlah dengan cara dengan cara IPO. Oke. Gitu. Baik. Jadi rata-rata yang 4 ini bukanlah perusahaan yang punya utang. Baik. Nggak ada utangnya gitu. Bang Arya, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, Corporate Action akan segera kembali.